ini dengan tema kesehatan holistik berbasis ketenangan hati yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Zainal Mutakin. Kami persilakan. Ibu-ibu, bapak-bapak ingkang minulya, khususipun wonten ngarsanipun Bapak Wali Kota ingkang kula hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzabannar. Shadaqallahu adzim. Ibu bapak yang kami muliakan, kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan misi kehidupan kita sebagaimana Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Bapak Ibu kan kalau kita bangun tidur terasa sekali ya. Kadang-kadang kita sudah menyetel waktu alarm, tapi kok tiba-tiba lebih dulu daripada alarmnya. Siapa yang membangunkan? Nah, besok kalau kita bangun sungguh-sungguh ditanya, sudah berapa lama Anda tinggal di dunia ini? Hanya semalam. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu kan, jadi sekarang kita sadar, kita seringkali berkomunikasi dengan orang lain itu kadang-kadang tidak perlu langsung bertatap muka, lewat stasiun palapa, gitu. Wong utek-utek saja kok iso komunikasi loh. Yeah. Begitu juga Bapak Ibu, tubuh kita itu selalu berkomunikasi. Yeah. Panjenengan punya bisul, itu mereka berkomunikasi loh. Adik-adik yang masih remaja ada jerawat satu, diutek-utek gitu. Tiba-tiba ada nanahnya, itu bentuk komunikasi loh. Dan itu kalau diteliti secara mikroskopis, itu terbentuk lingkaran-lingkaran berlapis. Lapis pertama itu selnya beda. Lapis kedua beda lagi, yang terakhir beda. Maka jangan sampai diutek-utek apalagi dipejet-pejet. Ya, itu nanti bisa menjadikan jantungnya terinfeksi. Ginjalnya terinfeksi. Gara-gara suka mitet-mitet niku wau. Subhanallah. Yeah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzabannar. Ayat ini sungguh sangat dahsyat sampai Rasulullah sendiri hampir terlambat sholat subuhnya itu. Masih menangis, terseduh-sedan. Bandingkan kalau panjenengan membaca ayat ini kan gitu. Wis khatam sak juz gitu. Jadi Bapak Ibu yang mulakan, tadi diantarkan kita membaca Al-Fatihah juga begitu. Persis ketika kita sholat, ibu-ibu khususnya pas Maliki Yaumiddin ingat Bandeng Presto. Gimana? Jadi antara yang kita ucapkan dengan hati kok enggak connect ya? Maka inilah Bapak Ibu kalau kita
Nun sewu nggih, banyak sekali kita membaca ayat-ayat wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Lewat masih sedih saja. Ya betul. Ini berarti ada sesuatu yang putus. Sementara Allah itu mengatakan bahwa wadduha walaili saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi kata kunci hidup itu adalah komunikasi Bapak Ibu. Duribat alaihimudz zillatu ainama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Jadi Bapak Ibu, kenapa nun sewu nggih ada orang desa sowan Rasulullah mengatakan qalatil a'rab amanna. Beliau mengatakan saya sudah beriman loh, gitu. Tapi dijawab oleh Rasulullah. Dan Rasulullah dalam menjawab tuh wa ma yantiqu anil hawa. Rasulullah itu kalau pangandikan tuh tidak pernah melibatkan hawa nafsu. Bayangkan Bapak Ibu, kita doanya Rabbi la takilni ila nafsi torfata ain. Torfata ain sak kerdipan netral loh Bapak Ibu. Ya Allah, janganlah kami ini diganggu, dipengaruhi oleh hawa nafsu meskipun dalam sarkedipan mata. Nah, panjenengan kelilipan berapa kali? Nggih. Nun sewu loh Bapak Ibu. Nggih, jadi sekali lagi Bapak Ibu, kata kunci pada kajian hari ini adalah penciptaan. Termasuk asal kejadian kita. Gitu. Di dalam surat Al-Qiyamah dikatakan ayah sabul insan ayyutroka sudah menikah, jangan dibahasa Jawakan loh nggih. Sudah. Ya. Itu artinya liar, dibebaskan sekendak hati. Gusti Allah ngendika alam yaku nutfatam min maniyyi yumna. Manusia itu lupa kalau diciptakan dari air yang dipancarkan. Yang nun sewu loh, ibu-ibu kadang-kadang juga nun sewu agak ndak nyaman. Sementara bapak angler, isih ngelapi wae sisa-sisa yang nun sewu balik itu wau, gitu. Itulah asal kejadian kita. Maka Bapak Ibu, kami sengaja mengawali kajian ini dengan penciptaan alam semesta, termasuk diri kita. Mila Bapak Ibu nanti tolong kalau ketemu surat Ali Imran ayat 190, 191, tolong jangan kesusu, direnungkan dulu. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan tergesa-gesa untuk segera. Lisan apa? Yeah. Biasanya kalau kita, ya memang kadang-kadang kita perlu untuk melancarkan bacaan, ya nun sewu agak dipelancar. Tapi yang sekali lagi, Gusti Allah itu menghendaki afala yatadabbarun al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Allah sangat menginginkan bahwa Al-Quran itu dipun tadaburi. Dalam bahasa Inggrisnya to ponder, deep thinking. Nah, sekarang yang di masyarakat kita ini yang kebanyakan overthinking, Pak. Nun sewu nggih, mboten deep thinking. To ponder. Nah, sakmenika belajar bahasa Inggris itu ya dibantu dengan jari-jari saja, Pak. To ponder, apa itu? Tadabur, gitu. Baik, jadi sekali lagi Bapak Ibu, PPT ini hanyalah alat bantu. Menawi panjenengan namung midhangetaken, insya Allah ngantuk. Lah wong sudah diberi gambar begini aja ya. Sudah ngantuk ngowoh lagi. Ya. Nah, ini kan dehidrasi, gitu. Nah, sama nggih.
Kita lajengaken Ali Imran 190, 191 sehingga hati ini gaung ngowohnya masih ada ini. Rabbana. Ya, Bapak Ibu. Rabb itu tidak hanya menciptakan tetapi mendidik, mengajar. Allamal insana malam ya'lam. Mila Bapak Ibu kalau diderekke maos Al-Fatihah itu ya Mbak tolong agak connect gitu loh ketika alhamdulillahi rabb. Nu sewu Bapak Ibu. Di UIN itu ada Fakultas Tarbiyah. Pendidikan Bapak Ibu. Jadi Al-Fatihah mboten. Alhamdulillah. Dari kata-kata alhamdulillah saja sudah dahsyat sekali. Sedaya pangalem bono. Nun sewu, ye. Kita ini kan ngalem kalau ada Mercedes Benz, mobilmu apik ya. Ada BMW, mobilmu apik ya. Ngalem. Gitu. Tetapi hanya berhenti pada ngalem. Kalau alhamdulillah itu lebih dari itu Bapak Ibu. Ya, tidak hanya sekedar ngalem Bapak Ibu ya. Rabbil alamin. Nun sewu Bapak Ibu, tambah lagi Ar-Rahman. Subhanallah. Panjenengan kalau kepingin jadi hamba Allah VVIP, itu nun sewu di dalam surat nun sewu Al-Furqan 63. Itu kelompok khusus Bapak Ibu. Ya, wa ibadur rahman. Terus panjenengan menawi kepengin dados kawulanipun Gusti Allah yang masuk kelompok VVIP. Ya. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna al-ardi hauna. Hamba-hamba Allah yang berjalan di muka bumi dengan tawadu, dengan rendah hati, tidak adikang adi guna. Dipun tambah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Terus kalau memberikan respek yang luar biasa pada takmir yang senantiasa tidak segan-segan mengajak orang menghadiri kajian-kajian, masih ditambah soto. Niki sarapanin apa niki? Saya itu berhitung loh ini. Nek ono sing ora keduman piye ya? Berani-beraninya mengumumkan lewat nun sewu medsos nek sing teko akeh apa ora kedandapan. Ini namanya jiwa optimis yang luar biasa. Nun sewu ya. Alhamdulillah takmir sudah punya channel banyak. Sampun nggih Bapak Ibu nggih. Jadi sekali lagi tolong Bapak Ibu kita punya hati itu agak sensitif lah terhadap ayat-ayat Allah. Karena tadi qalatil a'rab amana qul lam tu'minu. Jangan dulu Anda katakan Anda beriman. Kanjeng Nabi niku ngendika spontan loh Bapak Ibu. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Iman belum masuk ke dalam hatimu. Gitu. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Katakan sajalah Anda baru berislam. Subhanallah. Bapak Ibu, orang yang beriman innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Nun sewu Bapak Ibu, kalau kita memahami ayat ini keliru, orang yang beriman dipasang EKG-nya deg-degan. Kalau disebut asma Allah, frekuensinya meningkat. Lho nggih mboten mekaten Bapak Ibu. Wujilat qulubuhum itu artinya responsif terhadap ayat-ayat Allah. Ya kados kalau mau. Saya ini merupakan ciptaan Allah ya. Asalnya dari mana ya? Kok tiba-tiba nun sewu dengkulku kok loro gitu. Kena udan sithik kerokan. Hai. Nek weruh udan, waduh kumbahanku ora garing gitu. Padahal asal kita dari air loh Bapak Ibu. Ye, maka sekali lagi Bapak Ibu, kata kuncinya apa?
Yang kedua adalah Rabbana. Tidak hanya kita mak bedunduk ada, tetapi senantiasa mendapat petunjuk. Allamal insana malam ya'lam. Panjenengan menika pangandikan kalian Gusti Allah, ihdinas siratal mustaqim. Iki mau gaweanku durung rampung, aku mau ngliwet kompore piye ya. Matur dumateng Gusti Allah. Gara-gara manusia ini multitasking gitu. Zaman sekarang kan orang bisa ngobrol sambil pengajian kalian gitu. Itu tandanya multitasking. Jadi manusia itu punya kemampuan yang luar biasa. Coba gerak seperti ini. Kok bisa ya? Multitasking. Maka Bapak Ibu tolong resapkan surat Al-Hadid ayat 16. Alam ya'nil ladzina amanu antahsya'a qulubuhum lidzikrillah. Tidak boleh menunda Bapak Ibu. Saya kadang-kadang kalau kirim WA itu tidak kenal jam. Karena saya khawatir, ya nek sesuk isih urip. Nun sewu loh. Jadi Bapak Ibu kalau terima YouTube saya jangan jam 1 kok kirim YouTube. Saya khawatir Pak. Ya nek subuh isih urip. Tapi kan ini pesan. Ya, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Ya, jadi Bapak Ibu inilah waktu. Terus nun sewu surat Al-Hadid 16 itu tidak populer di masyarakat kita. Sehingga kita mudah gelisah. Mudah cemas, mudah dihasut. Apalagi kalau kita baca medsos ya. Itu luar biasa loh Bapak Ibu. Ya, hati kita itu dikoyak-koyak. Ya, maka tolong Al-Hadid 16 ini betul-betul menjadi peringatan yang instan. Ya, alam yakni itu dari kata al-an. Sekarang juga alam yakni alladzina amanu antahsya qulubuhum lidzikrillah. Apakah belum tiba saatnya bagi orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah? Dan sehingga Bapak Ibu dengan pergantian tahun tambah lalen. Bagi mereka yang sudah sepuh loh nggih. Aku kok saiki kok tambah lalen. Lupa surat Al-Hajj ayat 5. Wa minkum mayyuraddu ila ardalil umur likaila ya'lama mim ba'di ilmin syai'a. Apa yang sudah kita ketahui hilang. Nun sewu nggih, jangankan kok panjenengan mahasiswa itu kalau ujian cemas toh, hilang kabeh. Nggih, terus nun sewu Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu bosan-bosan kalau diundang pengajian karena kita itu al-insanu mahalul khoto wa nisyan. Nun sewu Bapak Ibu, jadi kita harus senantiasa ta'awanu 'alal bir wa taqwa. Nggih, jadi kita saling tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan. Nika Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu masih ingat Allah berfirman, ya, bahwasanya Allah jadikan hati manusia itu tahwi ilaihim. Faj'al af'idatam minan nas tahwi ilaiha. Ya, sebentar lagi kita masuk ke musim haji lagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak lagi dibatasi usia 65. Nun sewu loh Bapak Ibu. Karena memang secara fisik dunia kedokteran itu baru mampu mengukur physical capacity. Ya, physical work capacity. Terus nun sewu ya Bapak Ibu. Dengan pergantian tahun ini kan sebetulnya masyarakat kita ini terbelah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yang di bawah 30 tahun, berbahagialah Bapak Ibu. Karena yang di bawah 30 tahun itu Allah memberikan nun sewu, kemampuan fisik kita terus meningkat Pak.
Yang di bawah 30 tahun loh, J. Terus meningkat tanpa diminta, Bapak Ibu. Tapi kalau sudah lewat 30 tahun, gelundung, menurun. Nun sewu Bapak Ibu. Yeah. Dan nun sewu, saya banyak nun sewunya karena sikap hati-hati Pak. Ya, jangan dicatat loh ya. Ada loh jamaah saya selesai ceramah, dokter ini nun sewunya sudah sekian. Koyo kober-kobere gitu loh ya, nyatet. Sama ya Bapak Ibu. Jadi dunia kedokteran itu baru mampu mengukur berapa besar watt panjenengan. Jadi tubuh manusia itu dayanya itu seperti listrik. Jadi semakin besar orangnya, itu wattnya semakin tinggi. Subhanallah. Tapi kedokteran itu hanya mampu sampai 65 tahun. Itu cara mengukurnya itu dengan numpak pit. Ya, ergo cycle. Tapi sepeda itu harus didatangkan dari Swedia, Pak. Kemarin saya itu pas seminar di Sleman City itu dipanggil fakultas, iki ono barang teko. Apa itu? Ternyata sepeda, Pak. Dari Swedia untuk mengukur berapa watt panjenengan. Subhanallah, ya. Itu yang diundang hanya saya. Dulu saya itu sekolahnya itu ya dapat rezeki. Kalau saya terlambat 1 bulan saja ke Eropa, saya sudah tidak bisa mengoperasikan sepeda itu, Pak. Ya, karena mereka sudah ganti lagi sepeda yang lebih modern, tinggal duduk, nanti bisa ketahuan berapa watt Anda. Subhanallah. Lah yang dikirim ke Gajah Mada itu yang masih lama. Jadi kita ini selalu ketinggalan, Pak. Mungkin karena sikap rendah hati ya. Monggo lo panjenengan rumiyin. Nun sewu lho Bapak Ibu. Nggih. Nun sewu lho. Panjenengan pirsa, sampah itu di ponto-ponto iki sing kertas, plastik, itu kan baru akhir-akhir ini. Padahal dulu waktu saya belajar di Eropa, Pak, itu saya itu kaget. Saya dapat jadwal untuk memimpin pengumpulan sampah. Iki piye to? Saya itu agak ndak terima ya. Asrama mahasiswa, dokter pisan kon ngawal sampah. Astagfirullahaladzim. Jadi di sana itu tidak pandang bulu, giliran jaga sampah itu di pondok-pondok ada kertas, plastik, daun. Lah selang 20-30 tahun di Indonesia baru ada. Kita ini terlambat terus Bapak Ibu. Nggih. Nun sewu loh. Jadi kita harus catch up. Nggih. Fastabiqul khairat. Nggih. Nyun pangapunten Pak Wali nggih. Jadi daripada terlambat, nah kita mulai. Sampun nggih. Jadi tolong hargailah takmir yang dengan susah payah menarik hati umat. Saya kadang-kadang ya rada berbesmili, ada embel-embel sarapan barang. Harusnya kan sarapan dulu baru ngaji. Ini kuale ini. Nun sewu loh Bapak Ibu. Ini artinya takmir sudah memahami la haula wala quwata illa billah. Nggih. Terus cobi panjenengan angkat tangan. Sedaya ingkang rawuh wonten mriki untuk membedakan yang masih berkhidmat dengan ngantuknya. Monggo dipun dakke melih. Jadi ketika Bapak Ibu mengangkat tangan, tidak perlu nunggu dahar soto dulu. Nun sewu ini dipelajari di kedokteran loh Pak. Energi yang digunakan pertama kali adalah ATP. Adenosin trifosfat. Itu serta merta. Dan inilah sebetulnya Bapak Ibu untuk menyadarkan kita la haula wala quwata. Kita tidak punya daya. Mike Tyson Bapak Ibu kalau ninju beberapa ronde sudah KO. Kalau sedang tidur cokot nyamuk DHF, denger-denger itu. Gimana?
Ada loh jenderal itu kentop nyamuk lajeng diinfus. Nggih mboten? Nyamuk loh. Nyamuk Bapak. Maka Allah itu tidak malu ya membuat perumpamaan nyamuk. Sampun nggih. Jadi Bapak Ibu, ini gambar menunjukkan kita sebagai hamba Allah harus selalu bergerak. Jangan mager. Nuwun sewu, nggih. Orang yang dalam 24 jam banyak duduknya itu mengalami penurunan fisik yang sangat cepat. Maka duduk batasilah 1 jam. Kemudian diselingi tindak-tindak duduk lagi boleh. Tapi jangan 1 jam terus mekaten. Nggih. Dadak dinyang, nggih. Kecuali pada kajian hari ini. Ya ta? Maka panitia betul habis pengajian pindah tempat nyoto kondur, akhir gerak. Yang kedua Bapak Ibu, dari ciptaan tadi kami sudah menyinggung tentang air. Yeah. Bapak Ibu kalau habis tawaf itu sa'i loh. Yeah. Inna sofa wal marwata min sya'airillah faman hajja al baita aw ya'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakir. Lari-lari kecil bagi Bapak. Allahumma ighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la a'lam innaka antallah al-a'zu al-akram. Apa itu semangatnya? Air. Jadi gerak itu Bapak Ibu berpasangan dengan air. Sumber segala macam penyakit ini karena Bapak Ibu tidak memahami tajri min tahtihal anhar. Segala macam penyakit Bapak Ibu. Mangke kula aturi. Nggih. Menika. Terus Bapak Ibu semakin jelas, Bapak Ibu sudah memahami dengan pergantian tahun ini posisinya di mana? Apakah di bawah 30 atau di atas 30? Nggih. Tapi ini saya kok masuk masjid ini nuansanya seperti mengajar S3 nih. Nggih. Sampun sepuh sangat. Ya, tetes menika. Jadi berhenti usia 65 tahun, lajeng monggo Bapak Ibu ya. Faktanya kalau jalan saja sudah mulai kliar-klior, nggih, harus pakai tongkat. Nun sewu nggih. Tapi Bapak Ibu jangan berkecil hati. Al-Quran selalu menjadikan Bapak Ibu itu mantap dalam hidup. Yeah. Kata sekolah wau dari rumah ke sini saya itu mengulang-ulang Qul ara'aitum. Surat Al-Mulk ayat 28. Qul ara'aitum. Jadi Bapak Ibu, kalau otak kita ini tidak aktif, itu cepat pikun loh. Tapi Allah tuh selalu mengajak bicara kita. Qul ara'aitum. Cobi panjenengan penggalih. Subhanallah. Yeah, jadi Bapak Ibu, Qul ara'aitum in ahlaka ni Allah wa man ma'ya aw rahiman. Maka Bapak Ibu dalam kehidupan kita ke depan tanamkan dalam hati. Siapa yang ingin sehat, penuhilah hati dengan penuh kasih sayang. Yeah. Terus bola-bali panjenengan hafal Bismillahirrahmanirrahim, monggo kita fungsikan dalam kehidupan sehari-hari. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yeah. Jadi Bapak Ibu, andalan kita dalam hidup sampai kapanpun adalah rahmah. Yeah. Sampun ya. Jadi yang hijau ini adalah bagi mereka yang mampu dan mau menyediakan waktu 150 menit dalam seminggu untuk berolahraga. Karena Gusti Allah ngendika wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Nikmat itu tidak hanya nikmat lahir, tapi batin. Tapi nikmat lahir pun harus diolah. Tidak boleh kita itu nun sewu menterlantarkan jisim. Dan ini belajarnya sampai ke Eropa loh Pak. Mempelajari performance loh.
Di Indonesia tidak ada ilmunya itu, Pak. Nun sewu nggih. Mengapa Allah berfirman, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi interaksi antar manusia, Pak, ini penting sekali. Ya. Sehingga Allah mengingatkan inna akramakum indallahi atqakum. Nah, untuk mencapai kondisi yang hijau ini, Bapak Ibu jangan masuk ke dalam kelompok sedenter. Sedenter itu artinya mereka yang banyak menggunakan waktu untuk duduk-duduk saja di depan TV, ketoke mirsani TV, tapi TV ini sing delok. Ya mboten. Mbah, sing ditonton apa ya, Mbah? Ya, subhanallah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, duduk ini berbahaya. Nggih. Makanya panjenengan saged mbika Google jurnal kula tentang duduk. Itu ada sudah go internasional loh. Hanya masalah duduk loh. Nggih, dari mangke sing olahraga. Saune panjenengan kepengin kenal kula gampil buka Google Zainal Sofro. Wah, ini penting karena Zainal kan banyak. Ada yang lagu wajibnya dangdut itu ya Zainal. Nggih mboten? Mila kedah dipun tambah Sofro. Sofro itu artinya kuning, orang yang sudah matang. Ya. Panjenengan yang buka Al-Baqarah itu ya tidak ada lain warna kecuali kuning. Baqaratun sofro itu kuning. Nah, milo panjenengan yang pakai jilbab kuning artinya sudah matang. Ya, sambutan, sampun ya. Jadi Bapak Ibu kan kami tidak pernah bosan untuk mengingatkan Bapak Ibu. Ya, jadi sebetulnya kalau kita belajar kealaman, sifat dasar manusia niku males. Kepingine turunan wae. Nun sewu lho, nggih. Nek kon menyat ogah, nggih. Nun sewu Bapak Ibu ini, ya. Maka sekali bangun, kadang-kadang kita sudah berhadapan dengan stresor. Nggih. Kenapa orang-orang depresi itu ya senengnya turu wae, nggih mboten? Dan sekarang ini banyak sekali loh. Orang-orang yang depresi banyak loh Bapak Ibu, nggih. Dan ini luar biasa ini obat-obat laris, nggih. Nah, ketika bangun Bapak Ibu, kami sekali lagi mengingatkan, kita hidup di muka bumi itu senantiasa ditarik-tarik oleh gaya gravitasi. Sehingga ketika Bapak bangun, tekanan darah pasti turun loh Bapak Ibu. Nggih. Bangun tidur itu tekanan darah pasti turun. Padahal tekanan darah ini menentukan perilaku individu loh Pak. Tekanan darah kelebihan itu mengganggu perilaku individu. Mengapa kita tidak boleh mudah mengejudge orang loh Pak? Karena kita tidak tahu tekanan darahnya. Ya betul. Tetapi juga ada yang rendah. Maka yang diharapkan tubuh itu senantiasa mampu mengatur tekanan darah. Contohnya tadi saya masuk masjid, banyak hamba-hamba Allah yang sedang melakukan sholat sunnah, ya, baik tahiyatul masjid atau syuruk. Itu sebetulnya apa? Sedang menata ulang pengaturan tekanan darah. Terus panjenengan rukuk sujud itu sebetulnya apa? Secara fisik Pak, itu sedang menata ulang regulasi tekanan darah. Dan ini dalam dunia kedokteran termasuk ilmu modern terbaru. Dan diseminarkan di Amerika yang membawakan orang yang tidak sholat. Subhanallah. Ya, jadi Bapak Ibu tolong diperhatikan. Itu sholat itu secara ilmu kedokteran itu adalah menata ulang supaya panjenengan sehat, ya. Dan istimewa Rasulullah itu diutus adalah innama bu'aitsu liutammima makarimal akhlak. Jadi akhlak ini hubungannya dengan tekanan darah Bapak Ibu. Ya, mila nuwun sewu tiyang sing bludrek niku sering konotasinya itu nesunan. Nun sewu, ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini tolong diperhatikan. Maka bangun tidur, Bapak Ibu sebaiknya lakukanlah gerakan jinjit 8 kali.
Nggih. Terus wungusare itu jangan langsung jenggele. Ini nanti banyak loh dilakukan ibu-ibu ketika menjelang sahur loh. Gitu. Jenggele langsung ngenget godok wedang kalian mecuca-mecucu. Enak ya dadi bapak ngenteni oke kabeh. Aku iki lho dadi ibu iki lho dadak ngliwet sih gitu. Jadi bangun tidur itu lakukanlah tahapan miring ke kanan setengah menit. Nggih. Duduklah setengah menit sambil berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Pegangan tembok, hitung 8 kali, setunggal kali. Kulo singkat ping 8. Waktu loh, nanti ping 8 kan setengah menit pakai. Ya, supaya darah segera naik ke otak. Kalau tidak Bapak Ibu, apa yang terjadi dalam tubuh? Tekanan darah bisa melonjak tinggi atau ajek wae ning isor. Nggih. Nuwun sewu Bapak Ibu, saya akan putarkan film. Nggih. Tapi enggak ada suaranya ini karena enggak ada colokan. Enggak apa-apa. Karena ini bahasa Inggris nanti susah nanti. Nun sewu lho. Kok dilalah mboten kabelipun lho. Nggih, monggo kita pirsani sesarengan. Ini sudah ada ini sebenarnya. Kula aturi panjenengan mirsani betis. Nggih. Kok ndak muncul ya gambarnya? Sewu. Mungkin ada trik FN berapa gitu. Tafadhol. Oh, kurang pas. Oh, kurang fixnya. Mboten ketinggal, mboten napa-napa. Jangan gelo, Bu. Gelo itu memicu pengeroposan tulang. Nggih. Kenapa ibu-ibu banyak yang keropos tulang itu nek bar blonjo sing grundel kayak janjane isih iso dinyang. Ya, keropos gitu. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang mulakan, ya, double ya, leres, duplikat, yang duplikat mas, ya. Alhamdulillah. Sampun ketinggal betis ya. Nggih. Maturun, syukron. Pirsa nggih, betis nggih. Jadi Bapak Ibu, jantung manusia itu ada 3. Tidak seperti yang sekarang ini ada dokter ahli jantung yang dipirsani yang didodo terus. Ya. Jadi jantung itu ada 3. Yang kedua di betis kanan, yang ketiga di betis kiri. Jadi panjenengan pirsani, ini kan ada klepnya toh. Ini persis jantung Bapak Ibu. Dan jantung itu dibantu oleh betis. Otak juga dibantu oleh betis. Kenapa banyak orang kena serangan jantung, kena stroke? Itu karena tidak memperhatikan betis. Ibu-ibu yang betisnya besar saja malu. Koyo tukang becak. Padahal becak Jogja sekarang ganti mesin. Gitu. Akhirnya beralih, kok betis saya seperti Ronaldo ya. Nah, yeah. Jadi Bapak Ibu, tanpa terasa betis ini sebetulnya diciptakan Allah sebagai anti gravitasi. Anti gravitasi, yeah. Supaya pengaruh gravitasi itu tidak mengganggu otak dan jantung. Kalau panjenengan tidak perhatikan betis, maka aliran darah ke otak berkurang. Aliran darah ke jantung berkurang. Nggih. Kula gadah simbah niku menawi tindak peken niku jalan kaki.
Saya itu sebagai cucunya itu batin iki simbahku duwe duit ora to. Wong ana dokar ana becak kaya mboten kersa nitih no, subhanallah. Ternyata itu rahasianya. Akhir hayat beliau itu menghadap Allah itu begitu mudah. Ya. Jadi tolong loh Bapak Ibu. Nanti dalam surat Yasin coba. Ya, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa adzin finnas bil haji atuka rijalan. Kumandangkanlah seruan haji ini saya mereka akan datang dan berjalan. Nun sewu Bapak Ibu kula niku asring ndherekaken jamaah haji ingkang plus bayare larang. Tapi nek diaturi mlaku grundel iku. Bayar larang-larang sikon mlaku wae. Kula niku menawi wonten Mina itu tugasnya adalah sapu. Kalau penyapu apa itu kalau ada yang ketinggalan itu? Tugasnya ngawal dari belakang. Gitu. Lah yang namanya bis itu kan tidak bisa masuk Mina. Mesti di depan terowongan. Harus jalan dari tenda sampai ke bis. Grundel. Kayak ini. Oh napres. Blak. Itu sepanjang jalan. Umi. Boten labaik Allahumma labaik. Nun sewu lho nggih. Jadi petung betul itu. Nggih, hati-hati Bapak Ibu dengan hitung-hitungan duit. Nggih. Jalan itu loh. Tawaf jalan, sa'i jalan. Jamarat lempar jumroh jalan. Jadi kalau Bapak Ibu tidak punya ilmu tentang betis, itu yang ngomel bibir. Ya betul. Ini karena kurangnya ilmu, kados kula kan ilmu tentang betis ada. Itu ya, pernah suatu saat tentara itu jatuh di Mina itu. Lajeng ustadznya kedip-kedip kali kula. Karena mau ndawi ya pekewuh iki dokter wis tuwa karo. Saya itu ngawal beliau numpak niku lho becak Arab nih lho. Itu kan yang nyurung itu kan lari, Pak. Oh, saya ikut lari juga. Ya, jadi nun sewu, saya itu seminggu 3 kali berenang. Oke. Karena nenek moyangku memang seorang pelaut. Itu Mila takmir nanti ke depan tolong ini masjid dibuat kolam renang. Seperti masjidnya Sinten? Jawa Baratnya loh. Wah, itu ada kolam renangnya. Coba ini ke depan ini. Sewu jangan sampai Jogja ini kehabisan lahan hanya untuk bangunan-bangunan rumah. Kolam, Pak. Saya kemarin diundang seminar di Banjarmasin, ya nun sewu sedikit kecewa. Saya pesan yang ada kolam renangnya. Ternyata kolam ikan. Nah, ya sudah. Sampun nggih. Jadi Bapak Ibu, tolong jangan prengat-prengut kalau jalan. Jalan itu ya pasti memicu keringat. Ibu bapak keringetan itu jangan ngomel. Baradus kok keringetan meneh ya. Bersyukurlah karena tubuh harus memiliki suhu yang normal. Gitu. Ini pun meh Pak. Mboten kraos ya. Ini kuliah 2 semester nih kau. Baik kita lanjutkan lagi. Bapak Ibu, ya. Ini filmnya masih banyak sebetulnya ini. Sewu. Ya. Kembali ke laptop. Ya. Iya. Monggo. Ini mboten connect meleh, Mas. Sampun, alhamdulillah. Sewu nggih. Jenengan nek kula aturi mriki mboten gresula lho nggih, supaya betisnya nah nggih. Niki dipindah nggih mboten saged sampun. Nggih, sampun. Nah, nika Bapak Ibu tolong nggih. Banyak loh orang baru jumeneng saja jantungnya sudah deg-degan seperti pelari, Pak. Nggih, saya meneliti pelajar-pelajar SMA di Jogja ini. Ada salah satu SMA unggulan di Jogja. Itu satu kelas yang normal cuma 5% loh.
Sehingga mereka gampang sekali disulut, dijak tawuran, klitih. Itu asal-usulnya dari sini, Pak. Jadi kita kebanyakan melihat fenomena itu di ujungnya. Kayak kok do tawuran ngopoy, tapi tidak melihat jantungnya. Nun sewu. Jadi kalau bangun tidur saja seperti pelari cepat itu ya gampang tersulut emosi. Istilahnya sumbu pendek. Jadi ini Bapak Ibu, jadi panjenengan gampil ngeluh, gampil saya. Itu karena apa? Kerja jantungnya tidak bagus. Kalau Bapak Ibu jantungnya bagus, 1 menit itu hanya sesuai irama jam dinding 60 kali per menit. Kalau Bapak Ibu 1 menit detak jantungnya sudah 80, 90, 100 ya cepet capek. Baru asah-asah piring sedilit, wis saya. Masak sedino istirahati 3 dino. Alhamdulillah ono GoFood. Makrosnya harus bagus loh. GoFood. Nek GoFood mecucu kaki melaku. Gitu. Subhanallah. Ini masalah mahroj. Pronunciation menika sampun. Nggih. Nun sewu menika menapa Bapak Ibu? Menika toya. Jadi Bapak Ibu kami ini jauh-jauh diundang ke Jepang gitu, datang Jakarta rumiyin. Lajeng dibeseli amplop yen lho. Nek Jawa yen ono. Tapi ini yen betul. Sampai di sana Bapak Ibu aneh. Saya tidak dibawa ke hotel. Tapi diperlihatkan ini loh. Kolam air yang kalau ini dicemplungi logam berat itu tidak akan tenggelam Bapak Ibu. Ini hebatnya orang Jepang Bapak Ibu. Dia mengajarkan suatu ilmu, edukasi, itu dengan model begini. Sehingga kita tidak lagi menyepelekan air. Terus jangan sampai ibu menika, bapak minum menunggu haus. Cuma sayang ibu-ibu itu semakin bertambah usia, daya tampungnya berkurang. Yang tadinya bisa nampung 4 gelas jadi 1 gelas. Sehingga baru minum tur. Ya, maka ibu-ibu paling malas minum. Akibatnya sahabatnya salon pas, counterpain, awake mboten pena, Jadi sekali lagi Bapak Ibu, tidak langsung masuk hotel tapi diperlihatkan air. Maka Bapak Ibu tolong diingatkan penciptaan, yang kedua air, yang ketiga adalah petunjuk. Jadi Bapak Ibu, umumnya kalau kita belajar evolusi, yang diperhatikan tuh tempurung kepala. Jadi Bapak Ibu tolong perhatikan, ahli-ahli antropologi ragawi itu fokusnya pada kepala, Pak. Sampai ke sangiran, diute-ute gitu. Ini Pithecanthropus erectus, bangsa wojokensis. Tapi lupa Bapak Ibu. Nun sewu. Kalau kami ini kan dari fisiologi, jadi fungsi. Nun sewu Pak. Ini ginjal jarang orang perhatikan. Kenapa Bapak Ibu berpenampilan loyo? Itu gara-gara produk kelenjar anak ginjal itu berkurang. Menika naminipun adrenal glands. Ad menika tambahan. Glands itu kelenjar. Ini yang produksi adrenalin. Yang menyebabkan Bapak Ibu deg-degan. Yang menyebabkan Bapak Ibu itu nesunan. Nusewu. Dan Tuhan menciptakan kelenjar anak ginjal ini bertahap. Boyo itu tidak jelas ini. Semakin ke sini komodo itu kelihatan sekali kelenjar anak ginjalnya. Sampai pada manusia. Nah, dia sampun rampung Kang Salmet malih nggih. Sampun gringgingen dereng. Kula niku milih kursi ben mboten gringgingen. Gitu. Masa pembicara padha-padha nglemprak gitu. Nah, nika. Sampun nggih.
Jadi ini yang kemarin heboh, adik-adik kita banyak gagal ginjal meninggal, nggih. Terus panjenengan menika kalau melihat fenomena di mana-mana ada warung kopi, itu bukti bahwa masyarakat kita ini produksi kelenjar anak ginjalnya itu turun. Nun sewu. Kopi bergenggeng meleh. Kopi itu mimik adrenalin. Menyerupai adrenalin sehingga panjenengan mila nun sewu kalau kebanyakan kopi gangguan pencernaan. Nggih, hati-hati, nggih. Ampun. Tapi yang punya pengusaha kopi ya jangan takut, nggih. Niku rezekine sampean saking ngriku, nggih. Baik, kita lanjutkan. Nah, niku. Jadi Bapak Ibu silakan. Bapak Ibu sudah melihat bagaimana Allah menciptakan makhluknya yang berevolusi. Manusia ini adalah puncak ciptaan tertinggi. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, manusia itu masih membawa makhluk-makhluk yang levelnya di bawah, bahkan primitif. Nun sewu. Jadi kalau Bapak Ibu ngantuan, berarti boyonya itu aktif. Nggih. Boyo. Aku kok ngantuk, males. Apa ndak mau bergerak, ndak mau, itu boyo sedang aktif. Yeah. Tapi nek panjenengan itu overthinking, nah ini segawonnya. Gitu. Kok yang dilalah cedak gembira loko loh nggih. Manusia yang diharapkan Allah adalah yang menggunakan fungsi otaknya yang di atas. Sehingga bisa mengendalikan segawon dan boyo. Ini menunya segawon, segorawon. Nun sewu loh, segawon itu bukan segorawon. Ya. Jadi Bapak Ibu, tugas kita ke sana adalah mengoptimalkan yang di atas. Kita tidak bisa meninggalkan nih. Kenapa orang bisa membunuh orang? Karena ini segawonnya itu menutupi akalnya. Kenapa orang bunuh diri? Karena boyonya itu terlalu dominan. Kenapa orang kesambet kesurupan? Karena boyonya itu dominan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, manusia itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini kita percepat, Jadi Bapak Ibu, ini otak manusia. Kenapa saya bawa gambar-gambar supaya otak panjenengan aktif. Jadi kalau Bapak Ibu membaca Al-Quran hanya yang dilihat hurufnya, itu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung buka meneh. Ini ngantos Qur'ane teles. Ya. Maka kalau tinju tidak boleh mukul belakang. Semprit wasit. Kemudian Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hanya mendengar murotal saja, ya, naik mobil sambil diputarkan kaset. Saniki mboten kaset nggih. Kasetnya bundet nggih. Itu yang aktif otak yang ini, Pak. Kalau panjenengan menika nun sewu pangandikan kados kula wau. Mari kita membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Yang aktif cuma ini. Maka Bapak Ibu perlu mengaktifkan semuanya. Midang ngetaken juga mikir. Menika tadabur sehingga otaknya aktif semua. Nah, inilah Bapak Ibu, mohon diperhatikan. Jadi ini sekali periksa 35 juta loh. Satu orang 35 juta. Maka Bapak Ibu cukup tahu aja lah, Enggak. Menika. Jadi yang tadi bangun tidur, kita lanjutkan yang terakhir. Bapak Ibu sekali lagi, tolong diperhatikan gerak-gerik kita sholat tuh yang khusyuk. Tadi surat Al-Hadid ayat 16. Jadi kalau Bapak Ibu bisa senantiasa mengatur tekanan darah di kotak ini, maka perilaku kehidupan sehari-hari sangat menyenangkan. Maka Bapak Ibu tolong diingat di dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhon itsm
Wala tajassasu wala taba'du ba'du ayuhibbu ahadukum ayakula lama akhihi maitan fakaritumu. Jangan suka mencari-cari kesalahan orang. Jangan suka berprasangka buruk. Jangan suka ngerasani orang. Apakah Bapak Ibu pastikan bahwa individu itu pengaturan tekanan darahnya berhasil mengumpulkan di kotak tengah ini. Dan ingat loh Bapak Ibu, pemeriksaan semacam ini yang adanya di Jerman. Shalom test ya. Kemarin saya juga melakukan penelitian bersama di Austria, mahasiswa-mahasiswa olahraga sana saya periksa ini mana yang ditolak. Jadi Bapak Ibu janganlah kita suka mengunderestimatekan orang. Marilah kita bangun masyarakat yang ta'awanu alal birri wat taqwa. Apalagi ibu-ibu yang rajin bedaan. Ketemu temannya, ini enggak betul, ya. Jadi ibu adalah pionir kesehatan dengan mempercantik wajah, gitu. Bapak-bapak enggak ada itu, asal pakai sarung gajah duduk, gitu. Ya. Jadi ibu ini loh teladan, ya. Wajah tu wajhalilladzi fatarus samawati wal ard. Ya, tapi nun sewu loh ibu-ibu yang sudah semakin menua, jangan kecil hati. Ya, yang namanya ibu itu selamanya cantik. Ya. Kenapa? Allah mengatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Terus ibu bapak monggo ke depan jangan memandang orang itu dari tampilannya. Nggih, tetapi belajarlah melihat dari hatinya. Caranya bagaimana? Dengar tutur katanya. Kalau tutur katanya lembut, nggih, itu berarti hatinya oke. Innalladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah ulaikal ladzina amtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun adzim. Nggih, ada istilah dalam bahasa Jawa ajining diri gumantung ana ing lati. Maka dalam berbicara gunakanlah 3 saringan. Jangan meletakkan hati di bibir. Letakkanlah bibir di hati. Jadi jangan apa yang terlintas di hati disampaikan, disaring. Apakah bermanfaat bagi diri sendiri? Apakah bermanfaat bagi orang lain? Yang terakhir, apakah Allah ridho? Pramila Bapak Ibu, tutur kata yang terbaik adalah bacaan Al-Quran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Zainal Mutakin Sofro telah memberikan tausiahnya kepada kita semuanya, ilmu yang bermanfaat bagi kita.